Dialah umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih karena sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang baik, namanya indah. Biarlah kita mencintai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita dan memuji mengagungkan nama-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Dia yang termegah, hanya Dia yang mulia. Haleluya, amin. Terpujilah namamu. Siapkan hati kita untuk bisa kebenaran firman Tuhan. Dia yang memulihkan dengan darah, Dia yang menyembuhkan dengan darah. Patutlah kita bersyukur kepada Dia. Buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Terpujilah nama Bapa.
kami mau diam Tuhan kami. Sebab tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada ketika kami datang di hadirat-Mu dan kami boleh diam di hadirat-Mu menikmati keberadaan-Mu Tuhan. Tidak ada sukacita yang melebihi ketika kami boleh memuji-Mu dan dasar hati kami. Kami menyembah-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu, kesempatan dan kesehatan yang begitu berharga ini. Bapa, berbicaralah saat ini Tuhan, karena Engkaulah yang ingin kami dengar. Suara-Mu itu yang kami butuhkan. Kami butuh firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami sukacita pagi hari ini. Kami buka seluruh keberadaan kami, hati kami hanya untuk Engkau dan hanya untuk firman. Urapkan teman-teman kami sampaikan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Bersama saya yang siap menerima firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah. Bapak Ibu yang Tuhan, kita sekali kalau kita masih bisa ada di rumah Tuhan pada pagi dan siang ini. Sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala jemaat, semakin hari saya semakin memperhatikan ya, hidup kekristenan kita. Semakin hari saya semakin mau memperhatikan hidup kekristenan seseorang, kekristenan saya. Dan sampailah saya pada pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa ya orang Kristen itu banyak yang seperti kapal selam? Kadang-kadang naik ke atas, sukacita kekristenan yang begitu menonjol, tapi kadang-kadang juga tenggelam. Ini sebetulnya satu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Sebetulnya ini memang satu hal yang tidak bisa kita hindari. Mengapa? Karena saudara dan saya, kita ini masih terdiri dari darah dan daging. Kadang-kadang kita sukacita sekali, semangat sekali ikut Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita begitu lemah, rasanya ikut Tuhan, jadi orang Kristen atau tidak menjadi orang Kristen, rasanya kok sama. Mengapa? Coba saudara-saudara dan saya, kita jujur di depan Tuhan. Kadang-kadang kita begitu semangat datang beribadah, tapi kadang-kadang udahlah, minggu depan aja lah, nanti sajalah. Kenapa? Sepertinya Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat dinomor duakan, seperti barang-barang yang ban serep atau sesuatu yang dapat kita taruh, diamkan sementara, tidak kita utamakan. Padahal kalau kita tahu bahwa kita hidup itu betul-betul memerlukan Tuhan, bukankah Tuhan adalah segalanya yang seharusnya kita betul-betul puji, kita sembah? Mengapa kalau bangun pagi hari atau malam sebelum tidur kita tidak bisa datang kepada Tuhan berdoa? Saya tidak mengajarkan saudara-saudara kalau pagi doa 1 jam, tidak. Saya juga tidak mengajarkan saudara-saudara kalau malam doa setengah jam, tidak. Terserah hati saudara. Doa 1 jam pun tidak ada artinya kalau itu cuma hafalan.
Doa 15 menit kalau keluar dari dasar hati kita dan kita bisa menangis ketika kita berdoa, itu adalah hubungan komunikasi yang begitu indah, jauh lebih berarti daripada saudara berdoa 1 jam. Tetapi cuma formalitas. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak pernah melihat rupa. Tuhan tidak pernah mendengar suara yang keluar dari mulut saudara ketika memuji dan berdoa. Tetapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku, suara hatimu dan suara hatiku ketika memuji. Apa yang ada di hati kita ketika kita berseru dan berdoa, ketika kita mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu setiap saat. Dan apa buktinya dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana mulut saudara memperkatakan firman Tuhan? Bagaimana pikiran saudara memikirkan hidup saudara selaras dan sejalan dengan firman Tuhan yang menjadi kerinduan kita karena Kristus adalah kerinduan jiwa kita, saudara-saudara. Bagaimana bangun pagi apa yang kita rindukan? Bagaimana malam hari sebelum kita tidur kita ingin katakan, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Hanya karena Engkaulah aku boleh ada. Terima kasih untuk kesehatan. Saudara-saudara, bagaimana kekristenan ini? Bagaimana hidup kekristenan ini, saudara-saudara? Karena kenyataannya orang-orang Kristen itu seringkali bukan menjadi orang-orang yang memiliki Allah yang hidup, yang seperti Paulus berkata, hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang sungguh-sungguh ada di dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, tidak aneh kalau banyak orang-orang yang tadinya beribadah semangat, pelan-pelan, tapi pasti satu hari dia menjauh, tidak lagi beribadah. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang dikatakan seperti mengecewakannya. Saya tidak mau katakan salah apabila saudara-saudara ikut Tuhan, berharap hidup saudara menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang. Saya tidak mau katakan itu salah, tetapi bukan itu, saudara-saudara, hidup kekristenan kita. Hidup kekristenan adalah kita percaya apapun juga kehidupan saudara dan saya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa Dialah yang mengendalikan, Dia merancang segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Yusuf dapat mengatakan dan tetap setia kepada Allah, yang ketika istri Potifar mengajaknya untuk melakukan perzinahan, dia berkata, mana mungkin aku berbuat salah kepada suamimu yang begitu baik padaku, dan aku tidak mau bersalah kepada Allahku. Padahal dia mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang bukan karena kesalahannya, tapi dia tetap setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini saya ingin memberikan tema renungan kita khotbah ini adalah setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Saya tahu ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, berharap hidup di dalam pengiringan pada Tuhan adalah hidup yang diberkati. Apa yang menjadi kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Saya tahu semua orang, termasuk saya pun, berharap seperti itu. Harapan itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi menjadi salah ketika apa yang kita harapkan belum sampai, kita menjadi kecewa dan kita mulai undur dari itu. Lalu kita berkata, ikut Tuhan, dan tidak ikut Tuhan, ternyata sama toh. Kalau Tuhan itu hidup, mengapa Dia tidak menjawab? Tidak menjawab doa saya. Mengapa masalah ini tidak pernah terselesaikan dari saya? Saudara-saudara yang saya kasihi,
perhatikan, itu adalah pandangan yang keliru. Karena itu, mari kita belajar setia sampai akhir. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Kita akan baca firman Tuhan yang cukup panjang, saudara-saudara. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Semua membaca dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kejijilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kita bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dan Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba kita lihat dalam Efesus pasal ke-5 ayat 8 sampai 13. Efesus pasal ke-5 ayat 8 sampai 13. Kita baca bersama-sama 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Janganlah dulu mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, bahwa kita setelah menerima Kristus Yesus dan mengenal Dia, menerima pengajaran-pengajarannya, hidup kita tuh harus berubah. Hidup kita tidak boleh sama lagi dengan hidup yang lama, saudara-saudara. Saya mau katakan dengan jelas, dengan tegas. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita adalah sama. Saya pun mengalami hal-hal yang sama. Kalau saudara-saudara ketusuk paku sakit, saya pun sakit, saudara-saudara. Kalau saudara menikmati makanan enak, saya pun menikmati makanan enak. Itu saya katakan enak, saudara-saudara. Kita sama. Tetapi apa yang beda? Yang beda adalah apakah saudara dan saya telah menjadi manusia-manusia baru, yang telah dilahirkan baru. Dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus berubah, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan saya buka, bagaimana saudara kita anak-anak Tuhan kadang-kadang bisa tiba-tiba menjauh dari Tuhan, karena kita tidak pernah mau menanggalkan manusia lama kita. Ketika kita ikut Tuhan dan kita menerima Tuhan, kita tidak sadar kita harus berubah. Berubahlah saudara dan saya. Jangan tetap seperti dahulu di dalam manusia lama kita.
Efesus 5 ayat 8 dengan jelas mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, berarti hidup kita akan berubah. Kita mengenal Kristus, kita percaya dan menerimanya. Karena itu kita hidup harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, berubah. Bisa saja saudara-saudara, kehidupan saudara-saudara masih dalam persoalan, dalam pergumulan, doa belum dijawab. Tetapi jangan sekali-kali lupa, Allah itu tidak pernah berubah. Karena ada satu hal yang dituntut dari saudara dan saya, ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita perhatikan apa yang saya katakan tadi, lalu kita baca ayat ini, sebetulnya kita harus berpikir, merenungkan. Memang saya tahu banyak orang Kristen percaya pada Tuhan, termasuk saudara dan saya mungkin. Mungkin sebanyak dari antara kita seperti yang mereka saudara-saudara kita yang tidak hadir dalam ibadah hari ini. Entah karena sakit seperti Pak Peri, ya, yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong Pak Peri. Saya berdoa, tengah malam saya bangun, saya ingat saya doa. Siang hari dimanapun juga saya ingat saya doa, saya minta pertolongan Tuhan. Tetapi bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Tetapi kita wajib berdoa untuk saudara kita. Amin. Yang hari ini kondisinya memang dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Karena sakit penyakitnya sudah sampai pada satu stadium yang dokter berkata hanya Tuhan yang sanggup melakukan dan memulihkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara dan saya kita menantikan, kita minta persoalan kita diselesaikan di sekolah, tapi belum dijawab. Bagaimana sikap kita? Kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Kita tetap harus setia, percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, menanti dengan sabar waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya tahu hal ini tidaklah mudah. Pak Daniel berkata, sabar. Ya, Pak Daniel gampang mengatakan, tetapi kan Pak Daniel tidak merasakan. Saya mau berkata, tidak seorang pun di dunia ini hidup tanpa persoalan. Cuma tinggal persoalan yang berat atau ringan. Ketika saudara dan saya menghadapi persoalan-persoalan berat, percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Kitalah yang harus berubah menurut menjadi seperti yang dikehendaki. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya dalam kehidupan real ini, saudara-saudara? Percaya, taat, dan setia. Percaya, taat, dan setia. Saudara-saudara, tidak ada cara lain yang di dalamnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan selain kita percaya, taat, dan setia. Satu persoalan selesai, datang lagi persoalan. Satu masalah selesai, datang lagi masalah. Belum lagi dalam rumah tangga, saudara-saudara. Kalau kita tidak hati-hati di dalam persoalan-persoalan, kita sering kehilangan kontrol diri. Kita akan sering kehilangan kontrol diri yang mengakibatkan sehingga bisa timbul ketegangan tidak perlu, saudara-saudara. Karena itu
Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mengenal Allah kita dan tetap percaya. Karena itu hari ini ketika saya ingin mengajak kepada jemaat sabar, taat dan setia, saya ingin memberikan satu contoh di dalam kehidupan yang tercatat dalam kehidupan di Alkitab ini, yaitu seorang yang bernama Ruth. Saya tidak ingin kita membaca ayat-ayatnya saudara, karena kalau kita baca ini jadi panjang sekali nanti. Nah, kita tahu tentang Ruth. Ruth adalah wanita Moab, bukan orang Israel. Dikisahkan Ruth adalah mantu dari Naomi, seorang Israel yang bersuamikan yaitu Elimelech. Karena dalam keadaan waktu itu di Israel ada kelaparan, maka pergilah mereka ke daerah Moab mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata di sana bukan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi suaminya Naomi meninggal. Naomi punya anak dua, Mahlon dan Kil, mempunyai mantu dua orang, Orpa dan Ruth. Setelah Elimelech meninggal, ternyata saudara-saudara, anaknya pun dua-duanya meninggal, Mahlon dan Kil. Jadi tinggallah Naomi bersama dua mantunya, Orpa dan Ruth. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaannya Naomi di negeri orang, pindah ke negeri orang, berharap memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia percaya kepada Allah Israel. Tapi apa yang didapatinya di negeri orang? Suami meninggal, kedua anaknya meninggal, saudara-saudara. Tinggal menantunya. Sehingga Naomi berketetapan akan kembali lagi ke negerinya, ke Israel. Kenapa? Sebab dia merasakan hidup dalam tekanan Allah Israel begitu berat. Dikatakan tangan Allah teracung untuk Naomi, sehingga bukan kebahagiaan tapi penderitaan yang dialaminya, saudara-saudara. Maka setelah berketetapan Naomi akan pulang ke Israel, dia panggil kedua mantunya, Orpa dan Ruth. Singkatnya dia berkata, mantu-mantuku yang kukasihi, aku tidak punya anak lagi yang bisa engkau menikah dengan anakku. Kalaupun aku bersuami hari ini, bahkan kalaupun aku melahirkan anak, masa kamu harus menunggu anakku sampai dewasa dan kamu menikah lagi dengan anakku? Orpa dan Ruth, tidak mungkin. Karena itu anak-anakku yang kukasih, sekarang baiklah engkau pulang ke negerimu, kembali kepada bangsamu, menikahlah di sana, hiduplah berbahagia. Dua mantu bilang, tidak ibu, tidak ibu. Tapi Naomi berkata, apa yang kau harapkan daripada aku tidak punya apa-apa lagi. Pulanglah anakku. Orpa lalu pamitan dengan Naomi. Dia kembali kepada bangsa. Tapi apa yang dikatakan, saudara-saudara, coba kita membaca di dalam Ruth. Kita lihat sedikit di dalam Ruth, saudara-saudara. Di dalam Ruth pasal pertama ayat ke-16. Ruth pasal pertama ayat ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Nah, saudara-saudara,
Apa yang kita dapat daripada kehidupan Ruth yang setelah disuruh pulang dia tidak mau pulang, dia tetap ikut Naomi. Ruth menjadi seorang Israel rohani. Ruth bangsa Moab, non-Israel, kafir, tapi dia menjadi Israel rohani. Dari mana saya katakan dia menjadi Israel rohani? Karena ayat yang baru kita baca dikatakan oleh Ruth, bangsa mula bangsaku, dan yang lebih hebat lagi, Allah mula Allah. Dia menjadi Israel sekarang, dan Allahnya bukan lagi dewa-dewa di Moab, Allah Israel. Dahsyat sekali, saudara. Yang kita bisa belajar daripada Ruth, kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan, yaitu yang pertama, Ruth rela menderita bersama Naomi. Ruth rela menderita bersama Naomi. Saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan menuntut pengorbanan. Ingat, ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran itu menuntut pengorbanan. Ikut Tuhan, kita harus sabar menanti janji Tuhan. Ikut Tuhan, kita harus tetap setia dan taat kepada apa yang dijanjikannya. Karena firman-Nya ya dan amin, janjinya tidak pernah dipungkiri oleh Allah. Janjinya pasti digenapi. Tetapi kita harus sabar menanti taat. Kita harus rela berkorban, saudara-saudara. Mungkin orang berkata begini, mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Mengapa hidupmu tidak pernah berubah-ubah? Kita cukup tersenyum dan kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara bersedih hati, menangislah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolonglah berikan kekuatan bagiku, aku tetap sabar dan tetap setia. Karena memang kesabaran, ketaatan, kesetiaan menuntut pengorbanan. Seperti Ruth. Tidak bisa instan, saudara-saudara. Tidak bisa, sekali lagi saya katakan, instan. Allah kita bukan Allah dewa-dewa, tempat pesugihan atau keramat-keramat yang kita datang, lalu kita bawa sesembahan, lalu dia menjawab doa-doa kita. Tidak. Allah kita lebih mengerti siapa saudara dan saya. Kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan kepada saudara dan saya apa yang saudara dan saya minta dan berkata. Amin. Tapi ingat, dia tidak pernah salah dalam merancang. Karena itu ingat, perlu kerelaan berkorban. Yang kedua, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh anak-anak Tuhan yang setia. Seperti Ruth, orang bukan Israel sekarang menjadi orang Israel rohani. Firman Tuhan mencatat bahwa orang yang disebut Israel, saudara dan saya Israel rohani, saudara dan saya Kristen. Yang disebut Israel bukan Israel secara jasmani, tetapi Israel yang benar adalah Israel rohani. Sunat yang benar adalah sunat secara rohani di dalam hati. Karena Roma pasal kedua ayat 28 sampai 29 mencatat sebagai berikut. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara manusia. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, Israel rohani yang sungguh-sungguh Israel, saudara-saudara.
menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, luar dan dalam. Bukan hanya kita datang ke gereja tiap minggu, lalu kelihatannya kita betul-betul orang Kristen, tetapi di dalammu harus betul-betul Kristus itu ada. Kristus diam di dalam dirimu. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Ruth, dia rela menderita, ikut Naomi, rela berkorban, dan dia mau berubah menjadi orang Israel yang sesungguhnya. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan bersama Naomi, di dalam menantikan janji Tuhan, sabar, setia dan taat. Ruth hidup dalam kekudusan di dalam masa penantiannya itu. Apa sih yang diharapkan dari seorang seperti Naomi? Ruth ikut? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Tetapi saya percaya, selama dia ikut Naomi, mungkin dia mendengar tentang Allah Israel, maka ada benih firman Tuhan, benih iman yang tumbuh dalam kehidupannya, dan dia percaya. Karena itu dia tidak mau meninggalkan Naomi, dia mau ikut Naomi, sebab dia tahu sekarang dia bukan lagi bangsa Moab, tetapi dia bangsa Israel, dan Allahnya adalah Allah Israel. Karena itu Naomi sabar menanti sebagai seorang janda yang masih muda, mungkin cantik, penuh udara. Dia hidup di dalam kekudusan, di dalam masa penantian. Sebagai seorang yang muda, mungkin saja dia bisa berkesempatan untuk mencari pasangan. Toh dia statusnya bebas. Saya percaya Naomi pun pasti mengizinkan. Tetapi sebagai orang Israel yang mengerti siapa Allahnya, dia taat dan menantikan janji-janji Allah itu. Ya, tidak sembarangan. Jangan kita hidup sembarangan. Engkau mungkin belum punya pasangan, percayalah Allah akan menyediakan pasangan bagimu. Engkau belum mendapatkan jawaban doa-doamu, percayalah satu hari Tuhan akan menjawab doa-doamu. Tidak mungkin doamu itu naik ke langit tanpa ada yang mendengar. Allahmu dan Allah mendengar doa-doaku. Kita lihat dalam Rut pasal ketiga ayat 9 sampai 11. Perhatikan ayat-ayat ini. Rut 3 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Bertanyalah 2-3. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah khawatir. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kisah ini setelah Naomi kembali ke negerinya, maka di negerinya itu dia masih punya famili yang bernama Boas. Saudara nanti bisa baca dalam kisah. Kita tidak terlalu panjang, tetapi sangat menarik. Boas familinya daripada keluarga Naomi ini berkesempatan sebetulnya untuk mengambil Rut sebagai istri. Dia kaya, dia banyak ladangnya. Maka Naomi bilang, Rut, pergilah ke ladang Boas, kumpulkanlah itu gandum-gandum dan jelai setelah dipanen yang rontok-rontok ini, mintalah buat kita makan. Boas tahu, ketika ketemu Boas ditanya, siapa kamu? Saya Rut, mantunya Naomi, mantunya Elimelek, masih famili bapak. Begitu.
Oh iya, ambil aja. Silakan diambil aja gandum buat kamu makan. Ceritalah Ruth kepada Naomi, Bu, saya ketemu Boaz. Puji Tuhan, baik-baik ya kamu kepadanya. Sebab dia itu sebetulnya orang yang berhak melanjutkan hubungan supaya kamu bisa menjadi istrinya. Dia juga bertanggung jawab pada kehidupan keluarga kita. Karena demikianlah adat istiadat Israel. Tapi Naomi, Ruth dikasih tahu begitu, tidak kegirangan jadi ganjil, saudara, tidak. Dia tetap tenang saja, baik-baik saja. Mengumpulkan jelai di padang, di ladangnya Boaz, cari panen, pulang, dia ketemu Boaz baik-baik saja sampai satu hari. Naomi yang mengajar begini, saudara. Malam ini kamu datang ke tempat pemilikan, Boaz ada di sana. Ya, kamu temuilah. Nanti saudara bisa baca ya lebih jelasnya, supaya nanti kamu bisa berbincang-bincang dengan Boaz. Singkat ceritanya, Naomi datang ke tempat pemilikan, di mana Boaz tidur, dia diam di situ juga, tapi bukan maksud berzina, saudara. Ketika Boaz lihat ada seorang perempuan ditanya, siapa kamu? Aku Ruth, Bapak. Iya. Bukankah engkau sebetulnya boleh menebus aku, kata Ruth. Lalu Boaz berkata begini, iya betul, aku memang harus bisa menebus kamu, tapi masih ada saudara kita yang lebih berhak menebus kamu sebetulnya. Aku akan tanya dia dulu. Kalau dia mau menebus kamu, ya baiklah dia menjadi milik, baiklah kamu menjadi milik dia. Tapi kalau dia tidak mau menebus kamu, biarlah aku menebus kamu menjadi istri. Begitu. Itu kan adat istiadat Israel. Lalu dikatakanlah oleh Boaz seperti kita baca tadi, bahwa Boaz tahu Ruth adalah orang muda yang baik-baik. Artinya di dalam penantian itu Ruth menjaga kekudusan, menjaga hidupnya dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam sabar menanti dan kesetiaan kita harus tetap hidup dalam kekudusan yang berkenan di hadapan Allah. Jangan kita serabat serobot, jangan mencari jalan pintas, jangan mencari sesuatu yang instan. Iya betul, Ruth ini seorang janda muda, mungkin cantik. Dia tidak ganjil dengan cowok lain, laki-laki muda lain, tidak. Dia tetap menjaga kekudusannya karena dia memiliki Allah Israel yang diterimanya sebagai Allah. Hidup dalam kekudusan itu hal yang penting. Dan yang keempat, yang terakhir, Ruth tetap sabar dalam penantian. Kita lihat dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ke 6. Mari kita lihat Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang, dikatakan, dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sabarlah nanti waktunya Tuhan, saudara-saudara. Jangan berasa kusut. Ruth tidak berasa kusut walaupun mertuanya telah mendorongnya untuk mendekati Boaz. Kesempatan ada, tapi dia tidak berasa berusuh, saudara-saudara. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ada harga yang harus dibayar dalam ketaatan dan kesetiaan. Ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Kita tidak boleh berpikir secara manusia duniawi. Pakai dong logika. Cari jalan. Kalau perlu jalan pintas supaya segera terselesaikan dengan baik. Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena Allah akan memperhitungkan
kesetiaan dan ketaatan bagi orang yang takut dan setia kepadanya sampai akhir. Allah akan menghubungkan dengan luar biasa. Kalau saudara lihat Yesus Kristus dikatakan dalam diri dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya, saudara-saudara. Kesetiaan dan ketaatan. Karena itu saya mau katakan kepada kita hari ini, taat, setialah sampai akhir. Jangan ketidaksabar kita membuat kita kehilangan berkat yang tersedia bagi kita. Jangan kita menjadi seorang seperti Esau yang karena tidak sabar menukarkan berkat hak kesulungannya hanya untuk semak bubur kacang merah. Jangan, tetap sabar, tetap setia sampai akhir. Karena yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau taat setia menanti janji. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia. Saya tahu banyak kesulitan, banyak masalah, banyak tantangan, tetapi jangan itu membuat kita sementara kita setia, sebentar kita tidak setia. Setia setengah-setengah bukan kesetiaan. Ketaatan setengah-setengah bukan ketaatan, saudara-saudara. Ketaatan 90% bukan ketaatan. Kesetiaan 90% bukan kesetiaan. Kesetiaan dan ketaatan adalah ketaatan dan kesetiaan 100%. Menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan dan kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tetap setia. Karena kita percaya orang yang menanggung dengan mencucurkan air mata, ingat, satu hari dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah-berkah. Dan itu kita adalah maukah kita tetap setia menjadi anak Tuhan luar dan dalam, bukan bajunya saja Kristen, hati kita Kristen yang sungguh-sungguh. Kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun juga, karena orang melihat ini Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen kapal selam, apalagi Kristen tomat. Hari ini bertobat, besok kumat. Bukan, saudara-saudara. Bukan juga kita menjadi orang Kristen apa istilahnya itu hanya Kristen Natal dan Paskah begitu. Hanya datang ke gereja kalau Natal dan Paskah. Menjadi orang Kristen datang saat Natal dan Paskah. Saat diberkati kita tetap menjadi anak Tuhan yang menyimpan kemuliaan Tuhan. Saat kita di dalam lembah kekelaman kita tetap setia. Karena itu saudara-saudara, saya rindu sekali pada jemaat Fridi dan Kelon, khususnya jemaat Kelon. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Tunjukkan kepada Tuhan kesetiaan kita tidak sia-sia. Karena satu hari Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mungkin tidak hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, tapi satu hari akan tiba di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga nama Tuhan kita terpuji. Amin. Setia sampai akhir. Amin. Mari jemaat kita berdoa, kita berikan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap setia dalam keadaan apapun juga. Janganlah biarkan Tuhan kedagingan kami menguasai hidup kami, sehingga ketika Engkau belum menjawab doa kami, maka kami mengambil satu sikap dan keputusan mulai meninggalkan Engkau, jauh daripada Engkau.
Janganlah kami menjadi anak-Mu yang hanya dekat kepadamu ketika Engkau memberkati kami, ketika Engkau menjawab doa-doa kami. Tetapi walaupun Engkau belum menjawab doa kami tahu Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau melihat Tuhan keberadaan kami, karena Engkau sedang mempersiapkan sesuatu berkat, pertolongan kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang kami harapkan. Engkau tahu siapa kami, Tuhan, karena Engkau melihat ke dalam hati sanubari kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal kami sendiri. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat tetap setia. Kami rela menderita. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mengharapkan berkat-Mu, tetapi kami tetap setia di dalam keadaan apapun juga, karena kami tahu Engkau Allahku, Allah yang tidak pernah berubah. Kami rela menderita dalam janji-Mu. Kami mau Tuhan tetap setia padamu, dan dalam penantian ini kami mau hidup dalam kekudusan, dan kami sabar menanti sebab kami tahu kasih Dia dalam. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyatakan janji-Mu kepada Yesus, kami percaya Engkau juga menggenapi janji-Mu. Kalau Engkau melihat Rut dan memberkati Rut karena Rut setia dan taat, kami percaya Engkau pun siap memberkati kami, menolong kami ketika kami hidup seperti Rut. Tolong Tuhan, inilah doa kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia sampai akhir. Jangan kami hanya ikut Engkau karena memandang berkat dan berkat. Janganlah kami bersukacita dengan Engkau karena hanya mendapatkan apa yang kami perlukan hidup di dunia ini. Tetapi kami ingin Tuhan jadi anak-anak-Mu yang siap menerima berkat sampai kehidupan di dalam kekekalan bersama Engkau. Terima kasih. Pimpin kami, bimbing kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama saya diberkati, katakan amin. Baik jemaat, saya tidak tahu ini siapa yang berulang tahun, tetap kiranya saudara-saudara yang berulang tahun Tuhan akan tetap menjaga dan melindunginya, memberkati sehingga mereka menjadi Tuhan yang semakin diberkati. Yang kedua, saudara-saudara, agar saudara-saudara tahu Pak Ferry itu dalam kondisi yang cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Karena itu sebagai satu keluarga besar, ketika ada saudara kita yang sakit, mari kita merasakan beban itu. Kita bersimpati dan berempati. Doakan terus. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita berseru pada Tuhan bersehati, Tuhan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan yang terbaik. Secara manusia, kemarin dia sudah ketemu dokternya cuma bilang, hanya Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal pikiran, karena kondisi Pak Ferry ini sakit penyakitnya itu memang sudah di luar kemampuan batas-batas manusia dan kedokteran. Nah, saudara mengerti maksudnya. Karena itu mari kita dukung dalam doa, kita mengerang dan minta kepada Tuhan. Kalau boleh sekiranya berkenan, karena kita tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Lazarus yang telah 4 hari dikuburkan dia sanggup bangkitkan, apalah artinya sakit penyakit? Tetapi kan kita mengerti di atas segala-galanya bukan kehendak kita, tapi kehendaknya yang jadi. Karena kita berseru mengerang, tetapi kita harus berkata, Bapa, bukan kehendak kami,
tetapi kehendak mulai supaya seluruh keluarga Pak Peri itu diberikan pertolongan, kekuatan, hiburan dan daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa itu saudara-saudara. Baik, kita akan mengakhiri. Saya kira tidak ada momen lain selain saya mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jagalah kesehatan, karena saya pun harus jaga kesehatan saudara-saudara. Saya bilang sampai akhir tahun saya tidak boleh makan yang manis-manis. Jangan kasih saya, bagi saya buah-buahan, mangga harum manis, yang manis ya. Saya nggak boleh saudara-saudara. Sampai akhir tahun saya bilang saya nggak makan yang manis-manis. Jangan kasih saya kue ulang tahun ya. Jangan, karena mohon maaf saya juga nggak akan makan gitu ya. Paling bagus-bagusnya saya hanya makan pisang kepok saudara-saudara. Juga pisang kepok nanti bagus saudara-saudara. Itu udah bagus banget juga. Nah, minuman saya adalah minuman yang manis dalam tanda petik, yaitu daun sirih merah yang direbus. Tahu daun sirih merah yang kalau direbus rasanya asik saudara-saudara. Itulah minuman. Karena itu jaga kesehatan. Saya pun terlena. Bulan ini saya sakit perut. Setelah itu saya pikir saya sehat. Waduh, tiap hari saya minum sirup, dua gelas. Jadilah dalam diri saya ada pabrik gula. Akibatnya saya tidak boleh makan. Karena itu jaga kesehatan ya. Yang merokok, stop merokok. Yang mau makan enak, yang mau makan yang banyak-banyak lemak, kurangilah. Jaga jangan sampai kita kena kolesterol, darah tinggi, hipertensi, gula darah, asam urat, kalau boleh dijauhkan. Oke, baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita ingat satu pujian. Waktu Tuhan pasti akan datang. Saudara cari waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan
kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh keberadaan umat-Mu. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang terangkat, lihatlah anak-anak-Mu. Kami serahkan domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu. Rumah tangga mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala usaha pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan mereka Engkaulah Tuhan yang mengendalikan dan memonitornya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Pak Peri. Mari Tuhan menggunakan tangan-Mu menjamah pada siang hari ini Tuhan. Hingga Pak Peri mendapat kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan Pak Peri Tuhan dan keluarganya. Sehingga semua ini boleh menjadi kesaksian yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan, Engkau sembuhkan Pak Peri. Tetapi kami sadar Tuhan, kami hanya dapat bersih padamu. Tetapi Engkau yang berkuasa, karena Engkau yang mengenal siapa Pak Peri dan siapa mereka ini Tuhan. Karena itu kami berkata, Bapa tolong Pak Peri Tuhan. Tetapi di atas segala-galanya bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu Bapa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tinggalkan dalam tianglah Engkau. Kiranya anugerah, rahmat, damai sejahtera, berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita mau katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Haleluya.